Saya menyambut nenek buyut pulang ke rumah. Kami menyambut nenek buyut pulang ke rumah. Kamu Luyanzi. Bocah cilik dari mana ini? Minggir sana, jangan menghalangi jalanku. Aku menjemput nenek buyutku. Aku ini nenek buyutmu. Nenek buyutmu. Lu, an. Hanya kamu bayi kecil yang belum disapi, anak ingusan. Kalau kamu nenek buyutku, maka aku ini kakek buyutmu. Lu Yueming, kau malah mengirim anak bodoh sepertinya untuk menjemputku pulang. Nenek buyut, apa anak kurang ajar itu bersikap tidak sopan padamu? Tunggu sebentar. Aku akan memberinya pelajaran, cucu buyut yang tidak tahu diri itu, untukmu. Kau, bocah cilik, kau bilang siapa yang bodoh? Dan lagi, dari mana kau tahu nama ibuku? Kau minta dihajar ya? Bu, kali ini aku benar-benar patuh. Lihat, aku menjemputnya dengan upacara terbesar untuk menjemput nenek buyut keluar dari pengasingan dan pulang. Omong kosong. Nenek buyutmu baru saja meneleponku. Luyanzi, akan kukatakan padamu. Kalau hari ini kau tidak berhasil menjemput nenek buyutmu, uang jajanmu setahun penuh akan kupotong habis. Benarkah dia nenek buyutku? Seorang nenek buyut kecil yang belum disapi. Cicit laki-laki, nanti jangan pernah berjalan ke arah sana. Jika tidak, nyawamu bisa hilang. Nenek buyut kecil. Mobil diparkir di sana. Kau tidak bermaksud berjalan kaki kembali, kan? Benda apa ini? Ini adalah jimat pelindung yang nenek buyutmu, buat. Ini harta karun. Tahu, kau bawa baik-baik. Hari ini bisa menyelamatkan nyawamu. Karena dia tidak percaya, biarkan dia mengalaminya sendiri. Tidak mendengarkan kata orang tua akan merugikan diri sendiri. Baik, nenek buyut kecil. Hari ini aku akan membuka mata lebar-lebar. Aku akan lihat dengan baik bagaimana jimat pelindungmu ini menyelamatkan nyawaku. Cicit laki-laki, cepatlah. Jika terlambat sedikit saja, kau tidak akan bisa bertemu istrimu dan anakmu lagi. Cepat. Syukurlah kamu ini nenek buyut kecilku. Kalau tidak, kamu berani mengutuk istri dan anakku, pasti akan kuhajar pantatmu. Hei, nenek buyut kecil, bisakah kamu berjalan lebih cepat? Cucu buyut kurang ajar, tidak tahu malu. Jalan begitu cepat, membiarkan anak kecil mengejar. Istri dan anakku saja belum lahir, mana aku punya pengalaman. Tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang muda. Pokoknya kamu sudah mengambil semuanya. Aneh sekali ya, anak kecil. Kenapa tenaganya sebesar itu?
besar. Sekarang aku ini penyelamatmu. Yang menyelamatkanku adalah para pengawal ini. Apa hubungannya denganmu? Ulurkan tanganmu. Kenapa? Lihatlah liontin giok yang kuberikan padamu. Nanti kamu akan tahu. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Karena aku adalah buyutmu. Anak kecil yang belum disapi. Buyut. Inikah dunia fana? Tak kusangka, dengan kekuatanku sebagai orang nomor 1 di dunia Swanman, aku masih tidak bisa merobek gerbang ruang dan waktu ini. Sepertinya, aku hanya bisa mengambil langkah itu. Meninggalkan ragaku, menyeberangi gerbang ruang dan waktu. Sampai ke tempat. Bobrok dengan energi spiritual yang tipis ini. Baiklah, jiwaku. Ternyata malah berpindah ke badan bayi yang belum disapi. Tuan muda, bukankah Anda pergi menjemput buyut? Mana orangnya? Ini dia. Apa? Dia ternyata buyut. Senioritas ini sungguh keterlaluan. Untungnya hanya seorang. Bayi yang belum disapi. Jauh lebih baik daripada melayani orang tua bangka. Bro, hari ini aku melihat pengasuh ini memegang vas bunga dan menyelinap ke kamar tidur Tuan dan Nyonya Muda. Aku juga melihatnya. Pengasuh ini pasti bermasalah. Setiap kali Tuan dan Nyonya Muda tidak ada di rumah, dia selalu menyelinap, masuk secara diam-diam. Sayangnya Tuan Muda kita yang bodoh ini sama sekali tidak menyadarinya. Tenang saja, ada aku, si buyut, di sini. Dia ternyata bisa mendengar kita bicara. Bukankah hari ini kau pergi menemani istri cicit buyutku berbelanja di mall? Kenapa kau pulang sendiri? Jawab, nenek buyut. Menantu perempuan berkata ingin jalan-jalan sendirian. Dia menyuruhku pulang duluan. Benarkah? Tentu saja. Tidak benar, dia berbohong. Gawat, jika kita tidak bergegas menyelamatkannya, waktunya tidak akan cukup. Cucu cicit buyut, cepat kirim orang untuk mencari cucu cicit buyut istrimu kembali. Jika kamu tidak segera menemukan orang itu, istrimu dan anak dalam kandungannya akan hilang semuanya. Nenek buyut kecil, kenapa kamu selalu mengutuk cucu cicit buyut istrimu dan cicit buyutmu? Aku serius. Sepertinya, tinggal di kuil tahu membuatmu jadi bodoh. Kamu lupa kejadian barusan di mana kamu ditusuk, lupa? Kalau bukan karena jimat pelindungku,
Kamu sudah mati sekarang. Yang menyelamatkanku, jelas-jelas para pengawal itu, apa hubungannya denganmu? Paling juga, hanya kebetulan kamu menebak benar bahwa aku akan mengalami kecelakaan. Pokoknya, hal-halmu yang mistis itu, aku sama sekali tidak percaya. Tidak mendengarkan nasihat orang tua, akan menyesal nanti. Memangnya kamu sudah berapa umur? Aku tetap nenek buyutmu. Keluargamu hanya memiliki satu keturunan per generasi. Ini adalah satu-satunya anakmu. Mencari cucu cicit buyut istrimu bagimu tidak akan ada ruginya. Tetapi jika tidak pergi, dan benar-benar terjadi sesuatu yang tidak terduga, apa kamu mau menyesal seumur hidup? Benar kan, Bibi? Benar. Nenek buyut, saya lihat Anda pasti lelah dalam perjalanan. Saya antar Anda kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Nanti saja, baru kita cari Rongrong. Cucu cicit besar, setelah kita temukan menantu cucu cicit besar saya dan membawanya kembali, periksa baik-baik latar belakang pengasuh ini. Masalah hari ini, semua ini ulahnya. Meskipun cucu cicit instan ini agak tidak sopan terhadap orang yang lebih tua darinya, tapi dia orang baik. Lagi pula, saya akan tinggal di keluarga Lu. Ini berarti saya berutang karma pada keluarga Lu. Membantu mereka, sudah seharusnya. Tenang saja, nenek buyut. Saya pasti akan menyelidiki seluruh leluhurnya sampai tuntas. Nenek buyut, mulai sekarang Anda akan tinggal di kamar ini. Saya tidak akan percaya pada omong kosong mistisnya itu. Pemeriksaan kehamilan rutin, Rongrong selalu melakukannya. Ada juga dokter pribadi khusus yang memeriksa setiap hari. Mana mungkin terjadi sesuatu. Baik, bukankah dia ingin melihat liontin giok itu? Saya ingin lihat, setelah saya ambil, bagaimana dia akan mengelak. Ternyata memang harus banyak berbuat baik agar bisa mengumpulkan banyak pahala. Hanya dengan membantu Lu Yanzi melewati satu bencana pahalanya sudah bertambah sebanyak ini. Jika aku bisa menyelamatkan istri dari cucu buyutnya dan bayi yang ada di kandungannya, lalu membantu keluarga Lu menghindari malapetaka ini, aku pasti akan mencapai kesempurnaan pahala. Telepon dari Rongrong. Jangan-jangan benar-benar ada sesuatu yang terjadi. Sayang, kamu ada di mana? Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Suamiku, ada apa denganmu? Aku sedang jalan-jalan. Aku baru saja membelikan beberapa baju bayi untuk Xiao Bao. Sudah kuduga, pasti anak nakal itu mengoceh yang tidak-tidak. Suamiku, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, karena kamu ingin jalan-jalan sendiri. Lanjutkan saja jalan-jalanmu. Sayang, malam ini kamu mau makan apa? Aku ingin sup yang kamu masak, sayang. Baik, tidak masalah. Ayam hitam yang paling disukai Rongrong. Aku harus memberikannya untuk memulihkan kesehatannya. Minggir sedikit, tolong minggir sebentar. Maafkan saya, kami tidak sengaja. Tidak apa-apa. Minggir. Nah, bagaimana kabarmu? Apa ada yang terbentur? Tidak terluka kan? Bu, aku tidak apa-apa. Perutku sakit sekali. Mungkin aku mengalami pendarahan hebat. Bisakah kalian membantuku mengambil ponsel dan memanggilkan ambulans? Ci, kau hampir menabrak putraku. Dan kau masih ingin kami membantumu memanggil ambulans? Tidak akan. Siapa suruh kau jalan tidak melihat menghalangi jalanku? Rasakan. Maafkan kami. Kami tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tuan, tunggu sebentar.
Ada apa? Tuan, barang Anda jatuh. Ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat nenek buyut memberikannya padaku, aku ingat warnanya jelas-jelas putih. Kenapa bisa jadi hitam? Benda apa ini? Ini adalah jimat pelindung yang nenek buyutmu, buat sendiri. Ini barang berharga loh. Pakai baik-baik. Ini bisa menyelamatkan nyawamu hari ini. Mungkinkah? Benar-benar jimat pelindung dari nenek buyut yang menyelamatkan nyawaku. Cucu Cicit, cepat pergi. Jika terlambat, kamu tidak akan bisa bertemu istrimu dan anakmu. Cepat! Cucu Cicit, cepat kirim orang untuk mencari istrimu dan bawa dia kembali. Jika kamu tidak segera menemukannya, istrimu dan anak yang dikandungannya akan hilang. Gawat. Rongrong, cepat angkat teleponnya, Rongrong, cepat angkat teleponnya, Rongrong. Benar juga, nenek buyut. Aku harus mencari nenek buyut. Nenek buyut pasti punya cara. Nenek buyut, gawat. Istrimu mengalami masalah. Aku tidak bisa menghubunginya sama sekali. Apa kamu tidak menjemputnya tepat waktu? Aku pikir nenek cuma bicara omong kosong, jadi aku tidak menganggapnya serius. Sampai aku menyadari liontin giok telah berubah warna, baru aku sadar. Dan setelah itu, setiap kali aku menghubungi Rongrong melalui telepon, selalu tidak bisa tersambung. Nenek buyut, nenek sangat hebat dalam meramal. Cepat selamatkan Rongrong dan cicit-cicit kecilmu. Gawat, istrimu akan mengalami keguguran. Cucu menantu buyutku akan keguguran. Keguguran? Eyang buyut, ketika Rongrong mengirimkan video itu kepadaku, dia ada di mal milik kita. Tapi aku sudah menghubungi manajer mal itu, dan dia sama sekali tidak bisa ditemukan. Jika cucu menantu buyutku dan cicitku sampai kenapa-napa, kamulah yang telah membunuh mereka. Eyang buyut, aku benar-benar tahu aku salah. Namun hal yang paling penting saat ini adalah segera menemukan Rongrong. Tenang saja, biar Eyang buyut yang mengurus semuanya. Eyang buyut, apakah Anda sudah tahu Rongrong ada di mana? Belum. Tapi ini bisa memberitahuku. Ini. Apa mataku salah lihat? Kumohon, selamatkanlah anakku. Kenapa masih mau memeras kami? Kuberitahu ya, suamiku adalah eksekutif tinggi di grup Lu. Untungnya anakku tidak terluka. Kalau tidak, urusan kita tidak akan selesai. Aku tidak bermaksud begitu. Aku mohon. Tolong panggilkan ambulans untukku. Suami saya adalah satu-satunya keturunan selama 3 generasi, dan saya hamil setelah banyak usaha. Dokter bilang, ini mungkin satu-satunya anak kami. Suamimu satu-satunya keturunan 3 generasi. Memangnya kami peduli? Nak, ayo kita pergi. Jangan pergi. Aku mohon padamu. Selamatkan aku dan anakku. Aku akan bersujud padamu. Kiri. Pak Zhao, ke kiri. Kanan. Pak Zhao, ke kanan, cepat. Lurus di persimpangan depan. Pak Zhao, cepat. Cepat, masuk garasi. Cucu buyut perempuanku ada di dalam. Kak, tolonglah aku. Asal kau mau memanggilkan ambulans untukku. Masalah anakmu yang menabrakku akan kuanggap tidak pernah terjadi apa-apa. Cara bicaramu itu justru membuatku semakin tidak bisa memanggilkan ambulans untukmu. Kenapa kalian bisa begini? Aku saja tidak akan menuntut anakmu. Siapa bilang anakku menabrakmu? Apakah ada yang melihat? Yang dikatakan Mama benar. Aku tidak menabrakmu sama sekali. Kau sendiri yang jatuh karena tidak hati-hati. Ada rekaman CCTV di sana. Mama, bagaimana ini? Apa yang ditakutkan? Ayahmu adalah eksekutif tinggi di grup Lu. Menghapus satu rekaman bukanlah hal yang sulit. Kau masih mau memeras kami. Lihat saja, aku akan menendangmu sampai mati, wanita jahat.
Melihat kondisimu ini, pastinya kau tidak bisa mempertahankan bayimu. Keluarga suamimu telah mengalami garis keturunan tunggal selama 3 generasi. Sepertinya garis keturunan itu akan berakhir padamu. Katakan padaku, jika suamimu tahu kau telah menghilangkan anaknya, setelah ini, mungkinkah dia akan meninggalkanmu? Bibi, ponselnya ada di sini. Mau panggil ambulans? Telepon sendiri. Tepat di sini. Halo, suamiku. Apa? Kamu akan dipromosikan jadi wakil direktur grup? Aduh, ini benar-benar kabar baik yang sangat besar. Promosi kali ini langsung diusulkan oleh Pak Lu. Aku dengar keluarga Lu hanya punya 1 keturunan selama 3 generasi, dan istrinya akhirnya hamil. Apa? 1 keturunan selama 3 generasi? Sayang, ada apa? Oh, tidak apa-apa. Mungkinkah itu Nyonya Lu? Tidak mungkin. Pasti hanya kebetulan. Pasangan Pak Lu sangat menyukai anak-anak. Kamu siapkan beberapa hadiah, lalu ajak putra kita sekeluarga pergi mengunjungi rumah Pak Lu. Ya, baik, suamiku. Aku akan segera mengaturnya. Mama, ayah hebat sekali. Secepat ini sudah dipromosikan menjadi wakil direktur grup. Ya, nak. Nanti saat bertemu dengan pasangan Pak Lu, kamu harus bersikap lebih manis ya. Dengan begitu, Pak Lu akan semakin menghargai ayahmu. Mama jangan khawatir. Aku pasti akan bersikap seperti anak baik. Tentu saja, putraku memang yang terbaik. Rongrong. Rongrong. Bagaimana kabarmu? Kenapa kau jadi seperti ini? Yanzi, maafkan aku. Aku gagal melindungi anak kita. Rongrong, tidak apa-apa. Kita ke rumah sakit. Jangan bergerak. Kandungan Cicit menantu perempuan itu tidak stabil. Jika tidak sampai di rumah sakit, ibu dan anaknya akan hilang. Nenek moyang kecil, kumohon, tolong selamatkan Rongrong. Tolonglah, selamatkan Rongrong. Asalkan kau bisa menyelamatkan Rongrong, setelah ini semua yang kau katakan akan kupercaya. Jika kau bilang ke timur, aku takkan berani ke barat. Nenek moyang kecil. Serahkan saja padaku. Nenek moyang kecil, apa yang kau lakukan? Kau tahu betapa berharganya susu di dalamnya ini. Orang lain ingin minum, tapi aku tidak memberikannya. Nenek moyang kecil, bukankah itu hanya susu murni biasa? Aku melihatmu memasukkannya sendiri. Yanzi, Kondisi pasien sangat stabil. Bisa keluar rumah sakit kapan saja. Pulanglah. Cukup perbanyak istirahat. Terima kasih, dokter. Sekarang kau percaya kan? Susu milikku ini bukanlah susu biasa. Nenek moyang kecil, apakah itu pil yang kau tambahkan sebelumnya? Kau tidak tepat waktu datang menjemputnya, kan? Tidak terlalu bodoh. Nenek moyang kecil, pil ini berasal dari mana? Tentu saja ini adalah obat mujarab yang dibuat oleh nenek moyangmu. Aku. Digunakan untuk menstabilkan detak jantung janin. Ini namanya menyia-nyiakan bakat. Nenek moyang kecil, kalau begitu, obat ini, apa masih ada? Tidak ada, sudah habis termakan. Namun jika kau menginginkannya, aku bisa kembali dan membuatkannya lagi untuk kalian. Tetapi kau harus membantuku. Nenek moyang kecil, jangan katakan hanya 1, 10, 100 pun tidak masalah. Nenek moyang kecil, kau tenang saja. Dijamin akan kulakukan dengan sempurna.
Cucu cicit buyut, orang yang membuat istrimu hampir kehilangan nyawa ibu dan anak, dia datang. Suamiku, kita benar-benar akan kaya raya sekarang. Begitu surat pengangkatanmu keluar, bukankah ini berarti kita berhasil masuk ke lapisan teratas grup Lu? Aku sudah membayar uang muka sebesar 3 juta rupiah. Aku sudah memesan sebuah villa di Taman Mansi. Hanya tinggal menunggu tunjangan datang setelah pengangkatan. Kita bisa langsung mengurus formalitasnya. Taman Mansi? Itu adalah kompleks villa paling terkenal di sini. Jika kita tinggal di sana, kita akan menjadi bagian dari kalangan atas. Presdir Lu dan istrinya sangat menyukai anak-anak. Nanti saat kita masuk, kamu harus bersikap sopan dan manis ya. Ayah, tenang saja. Anak baik. Presdir Lu, saya dengar istri Anda ditabrak oleh ibu dan anak rendahan dan bahkan dipukul, hampir saja kehilangan janinnya. Pihak lain bahkan mengatakan bahwa mereka adalah anggota keluarga dari eksekutif tinggi grup Lu kita. Apakah orang ini sudah ditemukan? Apa artinya eksekutif tinggi? Ini adalah istri Presdir Lu. Kita harus menyeret orang itu keluar dan memberinya pelajaran yang setimpal. Paman, jangan khawatir. Nanti, biar saya yang akan bertanggung jawab untuk memberi pelajaran pada bocah rendahan itu. Aku akan membuat mereka tidak memiliki tempat lagi untuk hidup di kota Zeng. Bahkan jika mereka mengemis, tidak akan ada seorang pun yang berani memberi sedekah. Baik, kalian. Istri, ada apa? Aku. Kakak ipar, kumohon. Asal kau mau membantuku memanggilkan ambulans. Masalah putramu menabrakku, aku bisa menganggapnya seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau kau bicara begitu, maka aku semakin tidak bisa memanggilkan ambulans untukmu. Kenapa kalian bisa begini? Masalah putramu saja tidak kupermasalahkan. Siapa bilang putraku menabrakmu? Ada yang melihatnya. Apa yang Mama katakan itu benar? Aku sama sekali tidak menabrakmu. Kau sendiri yang jatuh tanpa sengaja. Semuanya terekam CCTV. Mama, bagaimana ini? Takut apa? Ayahmu adalah eksekutif senior grup Lu. Menghapus satu rekaman itu hal yang sangat mudah, kan? Masih mau memeras kami. Akan kutendang sampai mati kau wanita jahat. Aku akan menendangmu sampai mati. Melihat kondisimu, bayi itu pasti tidak akan bisa diselamatkan. Keluarga suamimu telah menurunkan anak tunggal selama 3 generasi. Kurasa keturunannya akan terputus karenamu. Menurutmu jika suamimu tahu kau membuat bayinya hilang, setelah ini apakah dia masih akan menginginkanmu? Tante, ponselnya ada di sini. Mau panggil ambulans telepon saja sendiri. Nak, kau yang bicara. Aku tidak tahu apa-apa. Jika kalian semua tidak bicara, biar aku yang bicara. Cucu buyut, mereka adalah pelaku yang menyebabkan istrimu hampir kehilangan nyawa ibu dan anak. Nenek buyut, apa katamu? Tidak percaya, tanya istrimu. Istriku. Suamiku, dia hampir saja membunuh anak kami satu-satunya. Aku akan membuat mereka membayar mahal. Tenang saja, aku akan membuat mereka bahkan tak punya keberanian untuk menyesal. Dia istrimu, ini anakmu. Wakil Presiden Wang, kau benar-benar mendapatkan istri yang baik dan anak yang baik. Tuan Lu, apakah Anda salah paham? Istriku hampir mengalami keguguran karena istri dan anakmu. Kau sekarang berani-beraninya bilang padaku ini salah paham? Hei, lalu kau sekarang juga bawa orang-orang dari kantor patrolimu ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu, hanya saja. Anak kami mengendarai sepeda dan tak sengaja menabraknya. Aku kira dia ingin memeras kami, jadi aku. Kalian, astaga. Suamiku. Ini tidak bisa disalahkan padaku dan anakku kan? Siapa sangka istri Tuan Lu yang terhormat saat keluar bahkan tidak membawa pengawal. Pantas saja ada aura kebencian yang begitu kuat. Ternyata dia juga membawa beban kasus pembunuhan. Mulai hari ini, kamu dipecat dari perusahaan. Kembali dan bereskan barang-barangmu, lalu enyah. Dan kamu,
Masalah istriku. Setelah kalian masuk kantor polisi, baru kita hitung pelan-pelan. Pak Lu, jangan. Saya baru saja membayar uang muka villa sebesar 6 miliar rupiah. Uang ini adalah semua tabungan yang saya kumpulkan bertahun-tahun. Jika perusahaan memecat saya tidak akan mendapatkan uang. Uang muka 6 miliar rupiah akan hangus. Lu Yanzi, jangan kelewat batas. Suamiku adalah eksekutif tinggi di grup Lu. Jika kamu memecatnya seperti ini, aku ingin lihat saja bagaimana grup Lu bisa beroperasi secara normal. Benarkah? Kalau begitu, aku semakin harus memecatmu. Bukan hanya itu, aku juga akan memboikotmu di seluruh kota Zeng. Aku ingin lihat saja. Mulai hari ini, perusahaan mana lagi yang berani mempekerjakanmu? Sekretaris Li, atur sekarang. Boikot total Wang Hao. Pak Lu, jangan. Saya mohon, jangan. Suamiku, kenapa kamu begitu tidak berdaya? Kamu adalah eksekutif tinggi grup Lu yang bermartabat. Ada banyak proyek yang harus kamu tangani. Grup Lu yang tidak bisa tanpamu. Apa yang kamu tahu, bodoh? Pencapaianku hari ini, semuanya berkat platform grup Lu ini. Platform yang membuatku sukses, bukan platform yang tidak bisa tanpaku. Kalau Pak Lu memboikotmu, keluarga kami ini, sekolah anak-anak, apakah juga akan terpengaruh? Jangan bicara soal sekolah. Seluruh kota-kota Zeng tidak akan ada tempat bagi keluarga kami untuk berlindung. Pak Lu, tolong jangan boikot suami saya. Ini semua salah saya, tidak ada hubungannya dengan suami saya. Semua kesalahan adalah milik saya. Sayalah yang tidak mendidik anak saya dengan baik. Saya minta maaf. Saya akan bersujud di hadapanmu. Pak Lu, saya bersujud di hadapanmu. Anda adalah orang penting. Janganlah Anda menyamakan diri dengan orang-orang kecil seperti kami. Bagaimanapun, istri Anda sekarang juga tidak apa-apa. Anggap saja masalah ini tidak pernah terjadi. Orang tidak tahu malu sepertimu. Benar-benar menyegarkan pemahaman baru bagiku. Lu Yanzi, aku sudah bersujud di hadapanmu. Apalagi yang kau inginkan? Jangan kurang ajar begitu. Memangnya kenapa kalau kau bos besar? Hebat ya? Kau percaya atau tidak? Aku akan segera menyebarkan masalahmu ini ke internet dan membulimu secara online. Aku akan memberitahu orang lain bahwa kau sewenang-wenang dan membuat kami rakyat jelata tidak bisa hidup, membuat namamu tercoreng. Takut kan? Kalau begitu, kembalikan jabatan suamiku dengan baik. Dan juga ganti rugi biaya kerugian mental kami. Masalah hari ini tidak akan aku persoalkan lagi. Baik. Kau mau berapa? $60 miliar. Baik. Transfer bank 60 miliar. Sudah ditransfer. Lau Luo. Dia kembali memeras dariku 60 miliar rupiah. Hukumanmu bertambah berat. Kau. Bawa dia pergi. Pak Polisi, tunggu sebentar. Aku masih punya laporan. Mereka berdua terlibat kasus pembunuhan. Omong kosong, kau mengada-ada. 3 tahun lalu, Taman Danau Tongshan. Mereka tabrak lari dan menghilangkan barang bukti. Anakku, obat. Tidak bisa. Bagaimana jika orang tua ini selamat, lalu memeras kami lagi? Anak ini nakal.
Setelah diam-diam mengemudi dan menabrak orang tua itu, dia juga membuang mayatnya ke danau. Aku tidak melakukannya. Jelas. Jelas dia meninggal karena sakit. Aku hanya... 3 tahun lalu, Danau Tongshan. Saat itu di sana, memang pernah terjadi satu kasus pembunuhan. Bahwa dia... Lepaskan aku. Nenek kecil. Ini juga hasil ramalan Anda? Tentu saja. Nenek kecil, Anda benar-benar hebat sekali. Oh benar, soal pengasuh itu, sudah kau selidiki. Astaga. Halo, ini aku. Tuan Fu, sudah ditemukan. Suami pengasuh Lilan tiba-tiba meninggal secara misterius 10 hari lalu. Ya, keluarga Sun yang membereskan masalahnya. Apa? Nenek buyut kecil, Anda benar-benar hebat. Anda seperti peramal ulung. Nenek buyut kecil, pengasuh yang Anda sebutkan itu, sudah saya selidiki. Beberapa hari yang lalu suaminya meninggal secara misterius di rumah. Dan ternyata keluarga Sun, musuh bebuyutan keluarga Lu, kitalah yang membereskannya. Lalu, dia juga mencuri satu dokumen penting perusahaan dan bersiap memberikannya pada keluarga Sun. Untungnya ketahuan tepat waktu, kalau tidak, seluruh Lu Group akan menghadapi krisis besar. Bahkan bisa bangkrut. Tepat sasaran lagi. Ini sudah yang ke-10 lebih, bukan? Gadis kecil ini hebat sekali. Baru berapa tahun sudah sekeren ini? Ini sangat mudah kok. Coba kalian lihat, bukankah ini mudah? Kakak, anak kalian ini benar-benar lucu dengan sikap pamer sombongnya itu. Aku ini nenek buyut mereka. Apa? Nenek buyut? Panggilan ini sangat tidak masuk akal. Nenek moyang kecil, mau kemana terburu-buru begitu? Tentu saja menyelamatkan orang. Gadis itu Diberi obat bius. ini semua sudah kau tebak ya? Omong kosong. Di depan ranjang ada cahaya rembulan. Disangka embun beku di tanah. Mengangkat kepala memandang rembulan. Menundukkan kepala teringat kampung halaman. Puisi yang bagus. Puisi yang bagus. Cepat bawa dia pergi. Kakak sudah tidak sabar. Sialan, wanita ini tidak mau menurut dengan cara baik. Dia menjadi incaran kakak adalah keberuntungannya. Dia berani menolak. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Rongrong, duduk dan istirahatlah di sini dulu. Aku dan nenek moyang kecil akan kembali setelah menyelamatkan orang itu. Kataku, masalah ini memangnya ada hubungannya denganku. Ternyata begitu. Nenek moyang kecil, ada apa lagi? Itu adik iparmu, kandung lagi. Bos, orangnya sudah kubawa ke sini untukmu. Minggir, pergi. Bos, aku mohon padamu. Aku masih muda. Aku mohon lepaskan aku. Dia masih muda. Adik manis, jangan takut ya. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dengar-dengar, tahun ini kamu terpilih sebagai guru wanita teladan paling cantik. Aduh, aku belum pernah bersenang-senang dengan guru wanita yang begitu lugu.
Bos datang. Ini. Jangan-jangan aku salah lihat. Istriku, sudah biasa saja. Saat itu, aku mencarimu. Aku mengandalkan kompas milik si nenek kecil, baru bisa menemukanmu di tempat parkir bawah tanah. Halo, apa? Aku tahu sekarang. Istriku, ada apa? Ibu baru saja menelepon. Aku memang punya adik kandung yang dicuri sejak lahir. Ini dia tempatnya. Aku datang. Jangan berteriak. Kenapa listrik mati? Tolong aku, Diam. tolong aku. Apa yang kamu lakukan? Diam, dasar wanita jalang. Ada apa ini? Aku datang lagi. Jangan. Bos, ada hantu. Sialan. Siapa yang brengsek iseng begini? Ternyata hanya anak kecil, sial. Hei, apakah ini 110? Ada orang di sini yang melakukan penculikan dan pelecehan terhadap seorang wanita. Mereka juga memaksa wanita itu melakukan hal tidak senonoh. Nona kecil, kau langsung menelepon polisi begitu saja. Ada masalah. Tidak. Nona kecil, cepat selamatkan mereka. Ah, benar. Nona kecil, cepat tolong mereka. Serbu. Kau bukan tandingan mereka, biar aku saja. Merebut ponsel? Beku. Ini jurus pembekuan tubuh. Nona kecil, kau hebat sekali. Bos, anak ini agak aneh. Cepat serbu dia, tangkap anak ini. Sini maju. Serbu dia. Beku. Kau sialan, kau memukulku. Bos, sungguh bukan aku. Aku tidak bisa mengendalikannya. Bos, tanganku juga tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Benar. Ini dia tanda lahir itu. Sama persis. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Aku adalah kakakmu. Kakak kandungmu. Benarkah? Sama persis. Waktu kecil, kamu diculik oleh pedagang manusia. Ayah meninggal dalam kecelakaan mobil saat sedang mencarimu. Satu-satunya keinginan ayah adalah agar ibu menemukanmu. Ibu mencarimu selama 20 tahun. Akhirnya, kami menemukanmu. Ayo. Aku sudah menelepon polisi. Begitu polisi datang sebentar lagi, mereka semua tidak akan bisa melarikan diri. Siapa yang menelepon polisi? Aku kenapa? Bagaimana kamu tahu kalau wanita itu dibius? Terlihat jelas, dia membawa sial.
Kenapa jadi membahas hal spiritual? Kapten, sudah kami tanyakan dengan jelas. Semua orang bilang kalau gadis kecil ini yang memukul. Jika hanya para berandalan yang mengatakan hal itu, mungkin saja mereka berhalusinasi karena mabuk. Tapi bahkan manajer toko dan satpam juga bilang begitu, berarti memang benar. Benarkah kamu yang memukuli mereka? Kalau aku memukul mereka, apakah itu melanggar hukum? Secara umum, memukul orang jelas melanggar hukum. Kalau begitu, tentu saja bukan aku yang memukul. Lihat, aku masih sekecil ini. Mana mungkin aku bisa mengalahkan mereka? Hei, Luo, bisakah kamu berhenti menggodanya? Tapi ya, berdasarkan rekaman pengawasan, mereka sedang melakukan tindak kriminal yang sangat serius. Ini termasuk tindakan kepahlawanan. Jadi, meskipun kamu yang memukul, itu tidak akan memengaruhimu. Lagi pula, ini adalah tindakan kepahlawanan, dan ada hadiahnya. Sudah kubilang, benar, aku yang memukul. Aku adalah pahlawan kecil yang menegakkan keadilan dan berani. Paman, keluarga kalian akan tertimpa musibah besar. Seseorang ada di perusahaan kalian mencuri stempel. Istrimu melihatnya dan mencegahnya. Akibatnya, istrimu dipukul dan kepalanya terbentur hingga luka. Dia berdarah banyak. Sekarang dia tidak sadarkan diri. Jika tidak segera diselamatkan, istrimu akan kehilangan nyawanya. Dia membicarakanku? Ya. Hei, anak kecil. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Perusahaan dijaga oleh kakak perempuanku dan iparku. Mereka mengawasi, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Jika kau terus mengutukku, istriku, aku akan memukul pantatmu. Aduh, Lauluo, coba kau telepon dan tanyakan. Laulu, jangan-jangan kau benar-benar percaya apa yang dia katakan. Sejak kapan kau jadi sebodoh ini? Kau tidak tahu apa yang kualami selama 2 hari ini. Sejak aku menjemput si cucu leluhur kecil ini, ya. Sudahlah. Percuma diceritakan, kau juga tidak akan percaya. Coba kau lihat kejadian di toko pijat kaki ini, aneh atau tidak aneh. Kau tinggal telepon dan tanyakan, toh tidak ada ruginya. Cepatlah, jika terlambat semuanya akan sia-sia. Halo. Halo, pengguna yang Anda panggil. Ada apa ini? Kenapa Ting Ting tidak mengangkat teleponku? Kalau begitu, kenapa masih diam saja? Cepat pergi ke kantor dan periksa. Tunggu. Kakakku dan ibuku ada di kantor. Ada apa, Ming Fei? Ada masalah. Halo kak, apakah kamu bersama Ting Ting? Kenapa aku meneleponnya, tetapi tidak ada yang mengangkat? Ting Ting, dia baik-baik saja. Baru saja tertidur. Laulu, atur anakmu yang satu itu. Aku adalah nenek moyangnya. Apa? Menurut silsilah keluarga, aku memang harus memanggilnya nenek moyang. Nenek moyang kecil, apa kamu tidak salah hitung? Kakaknya bilang sendiri, dia baik-baik saja. Cucu buyut besar, itu karena orang yang merebut stempel perusahaan dan melukai istrinya adalah kakaknya sendiri. Sekali lagi kamu bicara omong kosong. Halo, Sekretaris Ye. Gawat, Direktur, dia dalam masalah besar. Apa katamu? Apa katamu? Ada apa dengan Ting Ting? Perusahaan juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba muncul asap tebal. Saat saya tiba, saya dengar Ibu Zhou ada di dalam, belum keluar. Saya tidak peduli bagaimana caramu. Kau harus menyelamatkan Ting Ting. Lauluo. Lauluo, tunggu aku.
Kudengar direktur utama mengalami depresi pasca melahirkan. Dia berpikir pendek dan ingin bunuh diri. Sekretaris Y sudah masuk untuk menyelamatkan. Sudah lama sekali, kenapa sampai sekarang belum keluar? Asap setebal ini cukup untuk membuat orang mati lemas. Aku khawatir kemungkinan selamatnya kecil. Ming Fei, kau sudah gila. Sekarang seluruh perusahaan tertutup oleh asap. Jika kau masuk seperti itu, kau akan kehilangan nyawa. Aku tidak peduli. Aku harus menyelamatkan Ting Ting. Ming Fei, Jangan masuk. Jangan masuk. Jangan masuk. Di dalam berbahaya. Jangan masuk. nenek moyang kecil, pikirkanlah cara. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Nenek, karena Anda bisa meramalkan bahwa Ting Ting dalam bahaya, pasti Anda punya cara untuk menyelamatkannya, kan? Ada seseorang di perusahaan kalian mencuri stempel. Istri Anda menemukannya dan berusaha mencegahnya. Akibatnya, istri Anda dipukuli dan kepalanya terbentur hingga pecah. Darahnya mengalir sangat banyak. Sekarang dia tidak sadarkan diri. Jika tidak segera diselamatkan, istri Anda akan kehilangan nyawanya. Saya mohon, selamatkan Ting Ting. Bahkan jika Anda meminta saya untuk menjadi budak Anda, saya akan melakukannya. Aku bukan bos. Untuk apa aku butuh budak? Dia keluar. Ming Fei. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu. Nyonya besar dan nona muda datang ke perusahaan mencari manajer umum. Lalu, mereka menyuruh saya pergi. Ketika saya kembali, saya melihat seluruh perusahaan penuh dengan asap tebal. Manajer umum masih di dalam, belum keluar. Ketika saya menemukan manajer umum, dia sudah pingsan di lantai. Darah mengalir sangat banyak. Kakak, Ibu, masalah ini sebaiknya tidak ada hubungannya dengan kalian. Pantas saja dia bisa. Jadi teman masa kecil cicitku, sama-sama bodoh tidak ketulungan. Sudah kubilang, itu perbuatan kakakmu dan ibumu. Mana mungkin tidak ada hubungannya dengan mereka. Nenek buyut, kau memarahi Lau Luo. Ya sudah, tapi bisakah kau tidak menyeretku? Siapa suruh kau sebodoh dia? Kau hampir saja menyebabkan cucu menantu cicitku keguguran dan aku kehilangan cicit buyutku. Nenek buyut, kau kan pintar meramal, cepatlah bantu aku hitung bagaimana keadaan istriku. Apakah dia baik-baik saja? Cepat katakan, bagaimana keadaan istriku? Istrimu, untuk sementara dia baik-baik saja. Namun, apakah dia bisa bangun itu semua tergantung pada nasib istrimu. Apa katamu? Siapa keluarga pasien? Saya, dokter. Bagaimana keadaan istri saya? Pasien mengalami cedera kepala dan tidak sadarkan diri. Syukurlah ditemukan tepat waktu. Hanya saja kehilangan banyak darah, nyawanya sudah tidak dalam bahaya. Syukurlah dia baik-baik saja. Syukurlah dia baik-baik saja. Apa maksudmu tergantung nasib istriku? Dia baik-baik saja kan sekarang? Hanya saja, meskipun nyawanya sudah tertolong, tetapi organ dalam pasien telah menghirup banyak asap, menyebabkan shock neurogenik. Kapan pasien akan sadar? Ini tergantung pada nasibnya. Ting Ting, kamu jangan membuat ayah takut. Ibumu meninggal lebih dulu. Ayah hanya punya kamu sebagai putri kesayangan. Kamu tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Oh iya ya, Ting Ting kali ini bisa selamat, itu berkat pendeta tahu muda ini. Apa katamu? Awalnya aku juga tidak percaya, tapi memang dia yang memberitahuku bahwa Ting Ting akan celaka. Paman, keluarga paman sedang sangat sial. Ada seseorang di perusahaan paman mencuri stempel, istri paman ketahuan dan mencoba mencegahnya. Akibatnya, istri paman dipukuli dan kepalanya terbentur, mengeluarkan banyak darah. Sekarang dia tidak sadarkan diri. Jika tidak segera diselamatkan, istri paman akan mati. Ya, beginilah situasinya. Kalau ayah tidak percaya, tanyakan pada Yanzi, dia ada di sana sepanjang waktu. Pendeta tahu muda, Anda sungguh hebat, pasti ada cara untuk membangunkan istri saya, benar kan? Benar. Pendeta tahu muda, Anda harus menyelamatkan Ting Ting. Saya mohon padamu, ibunya Ting Ting sudah meninggal sejak lama. Saya yang membesarkannya dengan penuh susah payah. Jika dia kenapa-kenapa, saya juga tidak ingin hidup lagi. Bisa saja, membuatnya sadar, sebenarnya sangat mudah.
Cucu nenek, tolonglah kami. Asal Anda bisa menyelamatkan istri saya, keluarga saya pasti akan berterima kasih banyak setelah ini. Benar, meskipun harus membuat orang tua seperti saya menjadi budak Anda, saya rela. Aduh. Sudah tua bangka, sampai janggutnya memutih. Bisakah jangan menangis terus, seperti anak kecil saja? Nah, begitu baru benar. Tenang saja, ada saya Lu An yang bertindak, dijamin penyakitnya akan sembuh. Cucu nenek, datang lagi. Baik. Saya bersihkan. Tidak apa-apa, kan? Apa yang kamu lakukan? Lauluo, apa maumu? Lauluo, kamu ini orang yang tidak tahu barang berharga. Ini adalah susu pusaka cucu nenek saya. Ini, jelas-jelas ini hanyalah susu murni. Benar, Laulu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kamu menuangkannya. Kalian tahu apa sih? Saat dituang, memang susu murni. Tapi setelah dituang, sudah berbeda. Laulu, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kamu juga tidak sedang demam? Kenapa setiap hari terus mengatakan omong kosong? Kalau segelas susu murni bisa membuat Ting Ting bangun, saya akan bawa 1 truk untuk Ting Ting minum. Ayah, Ming Fei. Akhirnya Ting Ting sadar. Syukurlah kalau sudah sadar. Istriku, bagaimana perasaanmu? Apa kepalamu sakit? Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Mau minum air? Kenapa mulutku terasa seperti susu? Sekarang percaya kan? Susu dariku bukan susu biasa. Nenek moyang kecil, apakah itu pil yang dimasukkan sebelumnya? Tentu saja. Pil itu benda apa? Bodoh, pil ini tentu saja digunakan untuk menstabilkan jiwa. Nenek moyang kecil, pil ini, menurutku, bukankah sama dengan yang Anda berikan kepada Rongrong? Benar. Tapi yang Anda berikan kepada Rongrong, katanya untuk menstabilkan detak jantung janin. Kenapa di sini menjadi untuk menstabilkan jiwa lagi? Cucu cicit tertua, kamu bodoh sekali. Tentu saja ini karena obat ini bisa menstabilkan detak jantung janin dan juga menstabilkan jiwa. Nenek moyang kecil, pil itu, apakah masih ada? Tidak ada, sudah habis. Paman, kamu mendapat masalah besar lagi. Baru saja mendengar gosip dari sepasang ikan mas kecil itu. Pemilik gosipnya sudah datang. Kalian datang untuk apa? Anak saya kalian buat menderita begitu parah. Kalian masih berani datang ke sini? Besan, kenapa caramu bicara seperti itu? Sudah kuduga, kalian dari keluarga sederhana, tidak punya sopan santun. Kau. Ayah, sudahlah. Jika kalian datang untuk membuat onar, silakan pergi. Bukankah sudah kukatakan, agar kalian tidak usah mengganggu Ting Ting jika tidak ada urusan penting. Adikku, aku tidak sengaja. Aku butuh stempel perusahaan, hanya ingin membubuhkan pada kontrak saja. Jika dia memberiku stempel itu, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Ini semua salahnya sendiri. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu pada Ting Ting? Dia hampir saja meninggal. Tersedak sampai mati. Dan jika bukan karena cucu leluhur kecil, Ting Ting mungkin seumur hidup akan menjadi vegetatif. Lagi pula, apa maksudmu dengan dia tidak menghalangimu mengambil stempel? Kau merebut stempel perusahaan. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku melakukannya demi kebaikan perusahaan. Ming Fei, aku ini kakak kandungmu. Masa aku akan mencelakaimu? Apa yang kau lakukan? Dia baik-baik saja sekarang. Bukan begitu. Berani-beraninya demi orang luar, kamu memukul kakakmu sendiri. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak laki-laki sepertimu? Benar, adik. Awalnya aku berniat meminta maaf dengan tulus. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Paman, kenapa dia memanggilmu adik? Kalian sama sekali bukan kakak beradik kandung, kan? Gadis liar dari mana ini? Apa yang kamu bicarakan? Nenek buyut, kamu? Apa maksudmu? Ibu memang ibu kandung, tapi kalau kakak ini ya,
Menurut definisi yang ketat, dilihat dari hubungan darah, dia sudah tidak bisa dianggap kakak kandung lagi. Bagaimanapun, di antara kalian hanya ada separuh hubungan darah. Nenek buyut, apa yang sebenarnya Anda katakan? Tentu saja tentang ibumu. Berani bicara sembarangan lagi, aku akan merobek mulutmu. Wah, lihatlah, lihatlah. Mereka panik sampai marah-marah begitu. Anak dari keluarga Lu tidak perlu diberi pelajaran oleh kalian keluarga Luo. Aku ini nenek buyutmu. Ya, nenek buyut kecil yang masih menyusu. Kamu harus percaya padaku, kakakmu itu anak dari ibumu dan pria lain yang bukan ayahnya. Diam, kau harus diam. Dasar bocah tengil, berani-beraninya kau bicara omong kosong lagi. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudahlah, jangan ribut. Sebelum ibumu menikah dengan ayahmu, dia sudah mengandung kakakmu. Ayahmu berbesar hati menikahinya, tapi tidak tahu bahwa nyawanya hilang karena itu. Kasihan sekali orang ini. Ibunya dan selingkuhannya bersekongkol membunuh ayahnya. Sekarang istrinya nyaris meninggal lagi. Benar, ibunya sudah mengandung kakak perempuannya jauh sebelum menikah dengan ayahnya. Tidak disangka ayahnya berlapang dada tetapi justru malah celaka. Gosip yang seru sekali. Kau benar-benar bisa mengerti apa yang kami bicarakan. Astaga Tuan, kau benar-benar menyedihkan. Ibumu bersekongkol dengan selingkuhannya membuat kecelakaan dan membunuh ayahmu. Sekarang dia bersekongkol lagi dengan kakakmu. Istrimu nyaris kehilangan nyawanya. Coba katakan, kenapa hidupmu begitu malang? Dan dia juga, dia memanfaatkan jabatannya, terus-menerus memindahkan aset perusahaan. Perebutan cap perusahaan hari ini, hanya untuk menyelesaikan langkah terakhir. Untungnya cap itu tidak berhasil direbut, jika tidak, perusahaanmu sekarang akan menjadi cangkang kosong. Aku tidak punya adik laki-laki seperti itu. Tolong, jangan dengarkan penipu kecil jahat ini. Kami adalah kakak beradik kandung. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? 10 tahun lalu, kecelakaan ayah, aku sudah merasa ada yang tidak beres saat itu. Sekarang tampaknya sangat perlu untuk membuka kembali penyelidikan. Kakak perempuanku bukan kakak kandung. Masih juga bersekongkol dengan ibu, membunuh istriku, dan merebut aset perusahaan. Sungguh anggota keluarga yang baik bagiku. Karena orang luar, kau berani meragukan ibu kandungmu sendiri. Seharusnya aku tidak melahirkanmu saat itu. Selama bertahun-tahun ini, dari semua perbuatan kalian, hal mana yang pantas aku percayai? Pengemudi yang menyebabkan kecelakaan tahun itu masih hidup, benar atau tidak? Cari pengemudinya, selidiki sebentar, bukankah kita akan tahu jawabannya? Kau diam, ini bukan urusanmu untuk bicara di sini. Lalu dia, apakah dia memindahkan aset perusahaan? Minta sekretaris istrimu untuk memeriksanya, jawabannya akan segera didapat. Adikku sayang, kau jangan sampai menyetujuinya. Jangan dengarkan omong kosongnya, aku tidak melakukannya. Dialah yang sengaja menghasut. Ingin merusak hubungan keluarga kami. Jika tidak melakukan perbuatan tercela, tidak perlu takut jika itu bukan kamu dengan menyelidiki masalah ini. Bukankah ini cara yang lebih baik untuk membersihkan nama kalian? Keluar. Nenek buyut kecil, apakah ini juga hasil perhitunganmu? Bukan. Ini ikan emas, saya kebetulan mendengar percakapan sepasang suami istri itu. Sudah kuduga, menolong wanita hamil menghasilkan lebih banyak pahala. Ditambah pahala menyelamatkan istri Luo Mingfei. Tingkatanku langsung menembus. Sayangnya, aku masih belum mencapai kesempurnaan penuh dalam pahala. Total 12 butir.
Nenek moyang kecil, mari sini. Nenek moyang kecil, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa saya adalah adik kandung kakak yang hilang selama bertahun-tahun? Sudah dilakukan tes DNA. Ya, nenek moyang. Hasil tes menunjukkan bahwa saya dan Xiao Bei memiliki indeks kekerabatan 99%, sesuai dari sudut pandang medis sebagai saudara kandung. Ini sebenarnya sangat sederhana. Aku hanya perlu menghitung dengan jari-jariku dan aku tahu. Nenek moyang, saya ingin meminta bantuan kecil lagi untuk saya dan cicit menantu Anda. Cik, jika ditunda lebih lama lagi kalian berdua akan mati. Nenek, sudah kuduga tidak ada yang luput dari kecerdasan Anda. Jangan menjilat. Nenek, karena Anda sudah mengetahuinya, mohon ulurkan tangan Anda untuk menyelamatkan cucu buyut Anda yang malang dan istri cucu buyut Anda. Nenek, jangan pergi. Jika Anda pergi, bagaimana nasib saya dan Rongrong? Tidak mau melihat kamar tidurmu. Apakah masalahnya masih perlu diselesaikan? Ayo. Nenek kecil, saya dan Rongrong belakangan ini entah kenapa, setiap kali masuk ke kamar tidur, selalu ada perasaan merinding. Selain itu, setiap malam setelah tengah malam, kami selalu terbangun karena mimpi buruk yang sama, dan itu pada jam yang sama. Tenang saja, serahkan saja pada nenek. Masalahnya ada pada kotak ini. Nenek buyut, kotak itu terlihat baik-baik saja kan? Buka. Coba buka dan lihat apa yang ada di dalamnya. Astaga. Benda apa ini? Kenapa ada benda seperti ini? Ini adalah benda yang mengincar nyawa kamu dan istrimu. Alasan kamu dan cucu buyutku ini selalu merasa rumah ini sangat dingin dan menyeramkan. Dan juga kenapa kamu selalu memimpikan adegan yang sama semuanya ada pada boneka jerami ini. Kenapa di sini ada tanggal lahir dan jam lahirku juga? Kamu bicara seolah-olah yang satu lagi bukan milik istrimu. Benar-benar milikku. Nenek buyut, ada apa ini? Kalian berdua telah terkena ilmu sihir. Pihak lain menggunakan tanggal lahir dan jam lahirmu untuk melakukan ritual ini. Tinggal menunggu terkumpul 49 hari maka nyawa kalian akan melayang. Nenek buyut, apa yang harus kami lakukan? Aku dan Rongrong masih muda, kami tidak mau mati. Aku masih harus memberimu cicit buyut. Lihatlah betapa pengecutnya dirimu. Selama ada aku, nenek buyutmu, yang akan memastikan kamu dan istri cucu buyutku baik-baik saja. Nenek, kau tahu siapa yang melakukan ini? Nenek. Tidak apa-apa, aku hanya tidak menyangka pengasuh di rumahmu itu tidak hanya tahu tanggal lahirmu, tapi juga tahu tanggal lahir cicit menantuku. Sebelumnya dia bilang mau pergi ke kuil untuk mendoakan keselamatan anak bagi aku dan Rongrong, jadi aku memberitahunya. Aku tidak menyangka dia ternyata menyimpan niat jahat. Nenek kecil, Anda sungguh hebat. Sejak boneka jerami itu dibakar, aku dan Rongrong tadi malam tidak terbangun pada waktu yang sama karena mimpi buruk yang sama lagi. Benar, nenek kecil. Tidur kami semalam nyenyak sekali.
Sudah lama aku tidak tidur senyenyak ini. Tepat sekali, tepat sekali. Lihat, lingkar hitam di bawah mataku sudah hilang. Kakak, apakah semalam kepalamu sakit sepanjang malam? Nenek kecil, bagaimana Anda bisa tahu hal itu? Dia yang bilang. Tidak kok, aku saja tidak tahu. Aku tahu dari pengamatanku. Waktu kecil, kamu kena masuk angin. Sejak saat itu, kamu jadi punya penyakit migrain yang tidak pernah bisa sembuh. Benar cucu nenek. Gini, bagaimana nenek bisa tahu? Aku sudah belajar ilmu pengobatan loh. Kalau begitu, sejak usia berapa nenek mulai belajar ilmu pengobatan? Hebat sekali. Kalau aku bilang, kalian bisa kaget. Aku sudah mulai belajar ilmu pengobatan sejak aku belum dilahirkan. Ada masalah besar. Tadi ketika aku terbang melewati hotel Huaxing, aku melihat seorang bos wanita. Setelah selesai bertemu klien, baru saja kembali ke kamar untuk istirahat. Tiba-tiba mengalami pendarahan otak dan tidak sadarkan diri. Pendarahan otak itu parah sekali. Majikan laki-lakiku juga tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Untungnya aku menemukannya tepat waktu dan memanggil majikan perempuanku. Baru nyawanya bisa diselamatkan. Yang ini, aku takut nyawanya sulit diselamatkan. Aku rasa juga begitu. Mungkin baru akan ditemukan saat waktunya. Dia check out. Setelah sekian lama, orang itu pasti sudah dingin. Gawat, yang bermasalah itu cucu perempuanku. Eyang Buyut, apa yang kamu katakan? Ada apa dengan ibuku? Kita cepat pergi ke Hotel Huaxing. Cucu buyutmu tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Kalau kita terlambat, tidak akan tertolong. Apa? Eyang Buyut, cepat selamatkan ibuku. Pak Zhao, cepat gas, cepat gas. Tuan muda, kita sudah melanggar peraturan sekarang. Kalau lebih cepat lagi, SIM kita bisa dicabut. Saat ini aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Aku tidak peduli dengan yang lain. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Baik, Tuan muda. Eyang Buyut, aku sudah menelepon polisi duluan, sesuai dengan tempat yang kamu sebutkan, dan memanggil ambulans. Apa masih sempat? Tentu saja tidak akan sempat. Tenang saja, kenapa kalian begitu panik? Kan masih ada Eyang Buyutmu ini. Orang yang ingin aku selamatkan, bahkan Dewa Kematian datang. Dia tidak akan berani mengambilnya. Tolong buka pintunya. Kami menerima panggilan dari pusat gawat darurat. Orang yang ada di kamar ini mendadak mengalami pendarahan otak dan tidak sadarkan diri. Anda juga bilang, orang di kamar ini pingsan. Boleh saya tahu siapa yang menelepon gawat darurat? Mana kami tahu soal itu? Di sini adalah hotel paling mewah di kota Zheng. Pelanggan memilih menginap di sini, semuanya karena pertimbangan keamanan privasi. Jika tidak ada persetujuan pelanggan, kami tidak mungkin membiarkan kalian masuk. Apa yang kalian lakukan? Ada apa? Tuan Lu, ibu Anda sedang beristirahat di dalam. Tetapi kedua petugas medis ini bersikeras ingin masuk, mengatakan bahwa ibu Anda di dalam mengalami pendarahan otak dan tidak sadarkan diri. Saya yang menelepon. Cepat buka pintunya. Buka pintu. Cepat buka pintu. Bu. Kami datang terlambat. Pasien sudah menunjukkan tanda-tanda kematian medis. Tidak mungkin. Bu. Bangun, Bu. Nenek buyut kecil, cepat pikirkan cara. Cepat selamatkan ibu saya. Tenang saja. Cucu cicit buyut, serahkan padaku. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa berteriak-teriak? Saya sedang mencegah dia menodai jenazah pasien. Omong kosong. Ibu saya masih baik-baik saja. Nenek buyut saya bilang tidak apa-apa, berarti pasti tidak apa-apa. Pak Lu, harap tenang dulu. Rekan saya ini juga hanya ingin yang terbaik untuk ibunda Anda. Kami tadi sudah memeriksa dengan cermat kondisi ketua dewan, dan itu sepenuhnya sesuai dengan kematian medis. Kematian medis apa? Itu adalah pil dewa milik nenek buyut saya. Kalau ibu meminumnya, dia akan hidup kembali. Pak Lu, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda memanggil gadis kecil ini nenek buyut, tetapi saya yakin Anda pasti telah ditipu olehnya. Yanzi. Nenek. Ibu. Nenek buyut kecil, pil Anda sungguh hebat. Bisakah Anda memberi saya beberapa butir lagi? Tidak bisa.
Cucu buyut perempuan itu memiliki nasib baik. Dia tidak akan tiba-tiba menderita penyakit serius. Kecuali cicit laki-laki, ibumu bukan sekadar pembekuan darah otak mendadak. Nenek buyut kecil, maksudmu? Ulah manusia. Apa? Kau bilang pendarahan otak ibuku, bukan kecelakaan, tapi dibunuh. Aku baru saja melihat keberuntungan cucu perempuanku agak tidak normal. Seharusnya dia mendapat berkah yang melimpah, tapi sekarang justru banyak yang hilang. Nenek buyut kecil, bisakah kau jelaskan lebih gamblang? Aku tidak mengerti. Aduh, aku sudah menghitungnya. Cucu perempuanku sedang diincar oleh seseorang. Ini dilakukan oleh seseorang yang memahami ilmu spiritual, yang secara diam-diam membuat ulah, mencuri semua keberuntungan cucu perempuanku, sehingga terjadi musibah ini. Nenek buyut kecil, karena Anda sudah tahu, ibu saya diincar seseorang, pasti ada cara untuk menyelamatkannya, benar? Ini sebenarnya sangat sederhana. Aku hanya perlu sedikit menggunakan sihir. Maka tidak akan ada orang yang bisa mencuri keberuntungan dari ibumu lagi. Nenek buyut kecil, aku tahu, Anda benar-benar hebat sekali. Selesai, mari kita sudahi. Nenek buyut kecil, tolonglah sampai tuntas, agar semua beres sepenuhnya. Tolong biarkan saya hitung lagi, siapa yang berbuat curang. Ilmu spiritual pihak lawan cukup tinggi. Saat ini, belum ada cara untuk mengintipnya. Namun, orang itu pasti orang terdekat. Nenek buyut kecil, maksudmu? Sama seperti kau dan cucu menantu buyut yang terkena sihir. Pihak yang ingin mencuri nasib ibumu harus mendapatkan tanggal lahir ibumu. Selain itu, juga darahnya. Nenek muda, susu yang kamu minta, sudah kubelikan untukmu. Ada apa, cucu? Kamu juga mau minum? Nenek muda, kau urus saja dirimu sendiri. Nenek muda, obat di dalam susu ini pasti sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu saya, kan? Tentu saja. Bu, ini susu berharga dari nenek muda. Ibu harus minum lebih banyak. Ini sangat bagus untuk kesehatan. Kalau saja sekarang, aku tidak lumpuh. Aku pasti sudah menendang anak kurang ajar sepertimu. Nenek muda, ibu saya sedikit tidak mengerti. Jangan samakan dirimu dengannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau ibu tidak mau minum, biar aku saja yang minum. Bagaimana mungkin? Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Dia benar-benar pulih sepenuhnya. Dia seperti tidak pernah mengalami pendarahan otak mendadak. Ini benar-benar keajaiban medis. Apakah kalian tahu apa yang terjadi? Jika kita bisa menemukan alasannya, maka kita bisa mengulang keajaiban medis. Ini tanpa batas. Aku tidak boleh memberitahu siapapun tentang nenek buyut An. Bagaimana jika ada yang mengincarnya? Dokter, maafkan aku. Kami juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Benar, kami semua juga merasa aneh. Mungkinkah ada kemungkinan ini adalah keajaiban medis? Keajaiban medis? Sepertinya hanya itu satu-satunya alasan yang bisa menjelaskannya. Ya. Bu, pecah pembuluh darah otak yang mendadak ini bukan kecelakaan. Apa yang kau katakan? Nenek buyut An, tolong jelaskan. Ada tanda-tanda kau terkena sihir kutukan. Jadi, kau terkena kutukan. Kutukan? Cucu perempuan, untuk mengaktifkan kutukan itu, harus menggunakan tanggal lahir dan darah. Sekarang yang paling harus kau pikirkan adalah,
Siapa yang bisa mendapatkan semua barang ini? Nenek Buyut An, kau tidak demam kan? Kenapa kau hanya mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Bu, janganlah kau tidak percaya. Aku sendiri sudah mengalami kemampuan Nenek Buyut An. Dia sungguh hebat. Dia tidak hanya meramalkan bahwa aku akan mendapat masalah besar, tapi juga tentang Rorom yang hampir mengalami keguguran. Bahkan insiden yang terjadi pada istri Ming Fei di perusahaan, dan juga kecelakaan yang menimpamu. Nenek Buyut An telah meramalkan semuanya. Apa? Hal seperti ini, Yanxi pasti tidak akan bercanda. Mungkinkah aku benar-benar terkena kutukan? Nenek Buyut, tolong selamatkan aku. Cepat bangun. Berdasarkan situasi kutukan yang kamu alami, tujuan mereka hanya untuk mengalihkan keberuntunganmu. Tapi sekarang keberuntunganmu masih sangat kuat. Seharusnya sebelum berhasil diambil semua, mereka tidak akan tega menyakitimu begitu saja. Nenek kecil, jangan-jangan Anda mau bilang orang yang mencuri keberuntungan ibu, dan yang membuat ibu tiba-tiba pendarahan otak, bukan kelompok orang yang sama? Kemungkinan itu tidak dikesampingkan. Hah, kalau memang begitu, bukankah ini akan lebih merepotkan? Nenek kecil, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Jangan cemas, biar kupikirkan sebentar. Ternyata begitu. Nenek kecil, sebenarnya ada apa? Masih kelompok orang yang sama, hanya saja mereka menggunakan kutukan yang lebih kejam, dengan cara kematian untuk mengalihkan sisa keberuntungan semuanya kepada mereka. Nenek kecil, orang yang bisa mendapatkan tanggal dan jam lahirku serta darahku tidak banyak. Di antara orang-orang ini yang bisa meracuniku, hanya dia. Ma, jangan-jangan kamu membicarakan orang itu. Nenek kecil, menurutku orang ini yang paling mungkin. Namun tidak bisa sepenuhnya dipastikan. Ini mudah saja, pihak sana berani mengambil risiko hanya untuk mencuri semua keberuntungan cucu buyut perempuanku sekaligus menggunakan cara ini. Hanya ada satu kemungkinan, situasi mereka mendesak. Maksud Anda? Sebarkan kabar bahwa cucu buyut perempuanku tidak meninggal. Pihak sana pasti akan terburu-buru untuk mencari tahu. Terima kasih atas petunjuknya, Nenek kecil. Terima kasih, Nenek Buyut. Cukup. Cukup. Tuan Lu. Sudah mengaku? Kami tidak becus belum. Bawa dia kemari. Jika dia masih tidak mau bicara, biarkan dia diam selamanya. Baik. Aku memberimu kesempatan terakhir. Siapa dia? Meskipun kau membunuhku, aku tidak akan mengatakannya. Kubur dia. Cucu buyut Cicit, tunggu sebentar, biar aku yang bertanya padanya. Mulai sekarang, setiap pertanyaan yang kuajukan padamu, kau harus menjawabnya dengan jujur. Siapa yang menyuruhmu mengambil rambut dan darah cucu buyut perempuanku? Itu, ya, Sun Hui. Keluarga Sun lagi. Dia tidak hanya menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti saya dan Rongrong, tetapi juga merapal kutukan pada ibu saya. Ini berarti dia ingin membunuh kita semua anggota keluarga Lu. Atur semuanya. Dalam 3 hari, saya ingin Sun Hui menghilang dari dunia ini. Juga, keluarga Sun dikeluarkan dari kota Zeng. Baik, Tuan Lu. Nenek moyang kecil. Saya tidak menyangka Anda juga menguasai hipnosis. Saya tidak akan mempelajari hal yang murahan seperti itu. Ini disebut teknik penangkap jiwa. 1000 kali lipat lebih hebat daripada hipnosis. Menurut logika, setelah menyelamatkan nyawa cucu tertua dan membantu keluarga Lu melewati bencana,
Seharusnya sudah cukup untuk mendapatkan pahala sempurna. Mengapa masih ada sedikit? Masalah, sebenarnya di mana letak masalahnya? Nenek moyang kecil, apakah Anda sudah tidur? Belum, masuklah. Saya tahu mengapa pahalanya belum sempurna. Ternyata masalahnya ada di sini. Nenek moyang kecil, apa yang kamu gumamkan? Kalian berdua datang pada saat seperti ini, mau meminta bantuanku untuk mencari tahu siapa penculik yang membawa Lin Xiaobei saat itu. Benar. Hebat sekali, nenek moyang kecil. Anda benar-benar sangat berwawasan luas. Ambil data kelahiran ini, cek di kantor catatan sipil. Wanita dengan tahi lalat hitam di dagu, itu dia. Terima kasih, nenek moyang. Terima kasih, nenek moyang. Setelah membantu Lin Xiaobei menemukan penculik yang menjualnya, semua masalah akan selesai dengan sempurna ya. Duh, benar-benar, masalah datang silih berganti. Urusan di sini baru saja akan selesai. Di pihak keluarga Luo, sudah ada masalah baru lagi. Aduh. Guru tahu. Lihatlah, apakah keluarga kami ini punya masalah? Jangan menakutiku. Ming Fei. Ini saya. Guru tahu. Guru tahu Tianji. Guru tahu Tianji, Anda baik-baik saja? Ada apa denganmu? Tuan Luo, sebaiknya Anda mencari orang yang lebih ahli saja. Guru tahu. Jangan pergi. Ming Fei, rumah kita telah dipasang formasi Feng Shui yang jahat. Jika tidak bisa dihancurkan, seluruh keluarga akan celaka. Guru Tao Tianji adalah ahli ilmu spiritual paling hebat di kota Zeng, master spiritual. Bahkan dia tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana ini? Aduh, Ting Ting, tenanglah dulu. Aku teringat seseorang. Siapa? Nenek moyang kecil. Benar, nenek moyang kecil. Ibu, berkat bantuan nenek buyut kecil, semua masalah sudah diselidiki. Saya sudah mengatur orang untuk menanganinya. Bagus, bagus, bagus. Nenek buyutmu itu, dia adalah harta karun keberuntungan kecil di keluarga Lu. Bintang keberuntungan kita. Nenek buyutmu adalah bintang keberuntungan besar di keluarga Lu. Nenek buyut kecil, Anda benar-benar hebat. Berkat petunjuk Anda, penjual orang itu sudah tertangkap. Saat ini sedang menjalani proses hukum. Kabarnya, dia menculik banyak anak. Hukuman mati tidak akan bisa dihindari. Memang pantas, para penjual orang itu seharusnya ditembak mati semua. Nenek buyut kecil, makan buah. Nenek buyut, susu Anda sudah siap. Nenek buyut kecil, bisakah Anda menyisakan sedikit untuk saya? Ini untukmu. Baik, saya mengerti. Nenek buyut kecil, di tempat Ming Fei terjadi masalah besar lagi. Itu karena rumah mereka telah terkena manipulasi Feng Shui, yang menyebabkan seluruh keluarga Luo hidup dalam kekacauan. Nenek buyut kecil, Anda benar-benar jenius dalam perhitungan. Kenapa belum datang juga? Sudah datang. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia, semua ini sudah diceritakan oleh Yanzi kan? Apakah saya boleh melihat seluruh villa ini? Tentu saja boleh. Yang mulia, silakan ikuti saya.
Kenapa sudah tidak ada? Oh, ada. Oh, biar saya. Oh, yang mulia. Tepat sekali. Memang bau ini. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, rumah Ming Fei sudah Anda lihat. Masalah apa yang Anda temukan? Ini wajar. Tapi soal saya mau membantunya itu tergantung apakah dia memiliki kualifikasi itu. Nenek moyang, aku dan Ming Fei sudah tumbuh bersama sejak kecil. Kualitas karakternya sama sekali tidak perlu diragukan. Ini bukan hanya masalah satu orang saja. Nasib baik keluarga, sekecil apapun perubahannya. Semua yang berhubungan dengan keluarga Luo akan ikut terseret. Nenek moyang, aku mohon, tolong selamatkan aku dan Ting Ting. Aku bisa membayar harga apapun. Benar. Kau yakin? Aku, Luo Ming Fei, bersumpah demi langit, selama itu adalah hal yang bisa aku lakukan, aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah petir menyambarku. Baik, aku bisa membantumu. Terima kasih. Sebenarnya kalian terus mengalami masalah. Sebagian alasannya, karena rumah kalian telah diubah tata letak feng shui-nya oleh orang lain. Tapi alasan yang lebih besar, karena keberuntungan keluarga kalian, keluarga Luo, sudah habis. Jika ingin mempertahankan keberuntungan keluarga Luo, kalian harus rela mengorbankan beberapa hal. Ini. Sebagaimana pepatah mengatakan, berkorban dan mendapatkan. Harus ada pengorbanan. Dahulu baru ada hasil. Nenek moyang, silakan perintahkan. Meskipun harus melewati kesulitan yang amat sangat, aku, Luo Ming Fei, sama sekali tidak akan mengeluh. 1. Mulai sekarang dan seterusnya, keluarga Luo harus lebih banyak berbuat baik dan amal. Separuh dari pendapatan harus digunakan untuk amal. Nenek buyut, jangan khawatir, keluarga Luo pasti akan berbuat banyak kebaikan dan selalu mengingat nasihat Anda. Jika keluarga Luo runtuh, maka semuanya akan lenyap. Setengahnya apalah artinya? 2. Keluarga Luo harus keluar dari semua industri tradisional. Hanya boleh bergerak di bidang industri teknologi tinggi yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Tidak masalah. 3. Kalian keluarga Luo harus menuliskan 2 poin ini ke dalam peraturan keluarga. Semua keturunan keluarga Luo harus mengingat dan mematuhinya. Baik, semua keturunan marga Luo yang tidak mematuhi akan segera dicabut hak waris keluarganya. Lakukan ketiga hal ini, maka aku dapat membuat keluarga Luo berjaya kembali selama 300 tahun. Terima kasih, Nenek buyut. Malam ini aku akan melakukan ritual di sini. Untuk keluarga Luo memecahkan formasi Feng Shui dan mengusir roh jahat. Namun, aku punya satu syarat. Nenek buyut, silakan katakan. Semua anggota keluarga Luo dalam 5 generasi, hidup maupun mati, harus hadir semuanya. Nenek buyut, yang masih hidup tentu saja tidak masalah. Tapi yang sudah meninggal, bagaimana yang sudah meninggal bisa hadir? Abu dan papan rohnya. Hancur. Formasi Feng Shui sudah hancur, dan roh jahat sudah dihilangkan. Sekarang aku akan memulihkan keberuntungan keluarga Luo selama 300 tahun. Terima kasih, Zunai. Zunai, hebat sekali. Zunai. Zunai kecil. Zunai kecil, ada apa denganmu? Tentu saja karena mematahkan formasi dan memulihkan keberuntungan secara paksa, dirinya menerima reaksi balik dari takdir langit.
Pendeta Tianji, Anda sungguh luar biasa dalam meramal. Luar biasa, luar biasa. Aku tidak menyangka gadis kecil ini ternyata membawa begitu banyak pahala. Menggunakannya sebagai tunggu bagiku. Pasti akan menyempurnakan pahala. Kenapa kau? Presiden Lu, tentu saja karena semua ini adalah rencanaku. Ternyata Pendeta Tianji yang nomor 1 di kota Zeng. Pendeta Tianji. Apa yang harus kita lakukan? Kau bilang, formasi Feng Shui di rumah Ming Fei kalian sengaja yang memasangnya? Betul. Ini adalah formasi pembunuh yang dipasang oleh Pendeta Tianji menggunakan darah jantungnya. Jika formasi ini dihancurkan, pasti akan menerima serangan balik. Kalian tahu hubungan aku dan Ming Fei. Jadi sejak awal, tujuan kalian bukanlah keluarga Luo? Tidak. Meskipun keluarga Luo di kota Zeng tidak sebesar keluarga Lu kalian, tapi mereka juga keluarga papan atas di kota Zeng. Ambisi yang sangat besar. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menghadapinya. Makanya aku meminta Pendeta Tianji memasang formasi pembunuh di keluarga Luo. Dengan begitu masalahnya akan selesai dengan gadis kecil ini. Keluarga Lu, keluarga Luo, semuanya akan menjadi milik keluarga Sun. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan formasi pembunuhku ini, yaitu dengan menggunakan esensi darah jantung. Konsekuensinya adalah dalam kurun waktu 49 hari tidak bisa menggunakan sihir lagi. Seorang pendeta tahu kecil kelas 3 yang diselimuti sihir jahat. Ternyata kaulah yang membuat ulah. Pendeta Tianji, sisanya saya serahkan pada Anda. Tenang saja. Gadis ini hari ini jangan harap bisa lolos dari telapak tanganku. Lu Yanzi, berani-beraninya menghancurkan keluarga Sunku. Setelah Pendeta Tianji menyelesaikan gadis kecil ini, tibalah saatnya bagi keluarga Lu kalian untuk dibantai. Ming Fei, kau bawa nenek buyut dan yang lainnya cepat pergi. Tidak bisa, masalah ini dimulai oleh keluarga Luo. Justru kau yang harus pergi, bawa nenek buyut dan yang lainnya. Mau pergi kemana? Hari ini kalian tidak akan ada yang bisa lolos. Kenapa kami harus pergi? Apakah ini adalah hati gadis yang paling murni di balik penampilan yang kasar? Kau sudah tahu sejak awal, iya kan? Memangnya kenapa? Kau benar-benar berpikir aku akan terjebak dalam jurus sekte sesat murahan milikmu ini? Tolong, nenek buyut. Selamatkan kami. Gadis kecil, jika kau tidak ingin mereka celaka, menyerahlah baik-baik. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas terkena formasi sihirku. Meskipun dia mampu menggunakan teknik spiritual, kekuatannya seharusnya berkurang drastis. Bukannya malah seperti sekarang, sama sekali tidak terpengaruh. Master Tianji akan serius sekarang. Kalian semua pasti akan mati. Gadis kecil ini, aku tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti ini. Pamer keahlian, berani-beraninya melatih sihir sesat untuk menyakiti orang. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berputar. Master Tianji, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Aku harus mengendalikan gadis kecil itu. Jika aku gagal di sini, keluarga Sun kalian juga akan tamat. Jangan mendekat. Kau jangan mendekat jika kau tidak ingin istri dan anakmu mati. Suruh nenek buyutmu itu patuh. Jangan. Tuan Sun, jangan mendekat. Mau anak dan istrimu kalau tidak ada masalah. Nenek moyang harus patuh.
Jangan sakiti Rongrong. Aku mohon padamu. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Bahkan seluruh keluarga lu pun tidak masalah. Cucu cicitku, jangan takut. Biarkan saja dia menusukmu. Nenek moyang? Tusuk. Siapa yang tidak menusuk? Dia cucu. Kau. Ada apa denganku? Tidak bisa menggunakan pisau. Perlu aku ajari. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku benar-benar akan menusukmu. Bertele-tele, kau ini pria atau bukan? Bisakah kita cepat menusuk? Setelah selesai menusuk, aku masih harus pergi makan malam loh. Jangan. Tuan Sun, hanya segitu saja kekuatanmu. Tidak minum susu? Mau tidak? Aku pinjamkan ASI nenek moyang untuk kamu minum sebentar. Sudah pasti. Betul, Lau Luo. Apakah masalah ibumu dan kakakmu sudah diselidiki dengan tuntas? Mereka berdua sudah ditangkap. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Luo Mingfei, aku ibumu. Aku ibu kandungmu. Anak durhaka yang pantas mendapat azab besar ini. Kau memasukkanku ke penjara. Kau akan dihina orang seumur hidupmu. Luo Mingfei, oh Luo Mingfei. Dulu aku kenapa tidak menyadari bahwa kau sekejam ini. Meskipun kita tidak punya ayah yang sama, tapi ibu sudah mengandung dan melahirkan kita. Anak durhaka, kau akan menerima balasannya. Aku bersumpah kau tidak akan mati dengan tenang. Ayo. Seluruh keluargamu tidak akan mati dengan tenang. Bagaimana putusan dari Balai Pengadilan? Untuk menghindari prasangka, kasus ini tidak saya tangani sendiri. Cucu buyut kecil, terima kasih banyak atas jimat pelindung yang Anda berikan. Cucu menantu buyut, baru-baru ini kamu akan mengalami musibah. Ini adalah jimat pelindung yang dibuat oleh nenek buyutmu. Pakailah selalu di badan. Itu bisa menjagamu tetap aman. Terima kasih, nenek buyut. Aku tahu itu jimat. Tunggu. Rongrong, kenapa warna jimatmu tidak berubah? Jelas saja ini dibuat oleh nenek buyutmu. Hebat kan? Bukankah punyaku juga dibuat oleh Anda? Kamu tidak patuh. Jadi yang kuberikan padamu hanya bisa dipakai sekali. Kalau yang ini? Aku tidak berani menjanjikan lebih, tapi 100 kali pasti tidak masalah. Cucu buyut kecil, Anda terlalu pilih kasih.